Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 9 Agustus 2020 GKJW Jemaat Malang. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, kita menghadapi banyak keterbatasan dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan tentunya harus lebih kita tingkatkan. Karena hanya berserah kepada Tuhan Yesuslah hidup kita menemukan damai sejahtera yang sejati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Wasono M. Min. Kita akan mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 280. Kita pujikan bait yang kedua dan yang ketiga, Aku Percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mengambil saat teduh masuk ibadah. Dalam hati kita masing-masing berikrar demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati umat milik-Nya. Kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Allah, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita saat ini, saya bacakan dari Markus 9, ayat 23 dan 24 yang demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 402 bait pertama dan ketiga. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku
Kita bersama-sama berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan bersukacita bila saat ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah, menyerahkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah dan senantiasa menyertai segala aktivitas kami dari hari ke hari. Sehingga hari ini, saat ini kami bersama-sama bersekutu membangun ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Bapa, kami menyadari bahwa kehidupan kami ini penuh kekurangan, salah dan dosa. Namun kami percaya bahwa setiap orang yang datang dan percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Allah, Engkau senantiasa menerima kami. Karena itu ya Bapa, ampunilah akan segala kurang salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah kami saat ini kami percayakan dalam satu nama, Tuhan Yesus, penyelamat hidup kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Amin. Kita bersama-sama menerima berita anugerah sekaligus petunjuk baru. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian firman Tuhan. Biarlah sungguh menjadikan hidup kita ini sukacita dan berkenan di hati Tuhan. Amin. Hatiku terbuka untukmu Tuhan. Hatiku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kami beribadah hari ini. Di tengah kami beribadah Tuhan, kami juga rindu untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu kami mohon kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami memahami surat cinta yang Tuhan tuliskan buat kami. Kami juga mau serahkan Bapak Pendeta yang telah Tuhan persiapkan, kiranya Tuhan pakai untuk menghantarkan firman-Mu secara benar. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Yang demikian bunyinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah kesaksian dari firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema fokus, ojo tolah-toleh. Yang menjadi nats kita ayat 29 dan 30 yang demikian. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu enak atau tidak enak? Mudah atau sulit? Realitanya mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa problem. Bahkan selama manusia hidup di dunia ini, yang namanya masalah senantiasa ada dan bersama-sama. Lalu, kenapa banyak orang dari hari ke hari semakin bertambah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus? Kenapa banyak yang percaya kepadanya? Dalam perikop sebelumnya, yaitu Matius 14 ayat 13 sampai 21, diceritakan banyak orang berbondong-bondong dan bagaimana orang-orang itu mendapatkan makanan 5.000 orang. Dan perikop sesudahnya,
Matius 14 ayat 34 sampai 36. Juga banyak orang berkumpul dan disembuhkan. Pertanyaannya, percaya yang bagaimanakah yang dimiliki oleh banyak orang itu? Bagaimana pula dengan kepercayaan yang dimiliki oleh para murid saat itu? Bagaimana pula dengan kepercayaan kita saat ini kepada Tuhan Yesus? Mungkin saja sama. Hanya ingin melihat siapakah Yesus itu. Saudaraku, kata percaya memang mudah untuk diungkapkan. Tetapi bukan hal yang mudah untuk melakukannya. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harusnya dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar basa-basi. Bukan hanya berani mengaku Kristen, aku sebagai pengikut Kristus. Tapi sudah baik saudara-saudara, berani mengaku saja itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang sudah baik. Tetapi bagaimana pengakuan itu benar-benar terwujud dalam kehidupan kesehariannya? Kalau berani mengaku, kudu ana buktine yen dadi Kristen. Apa? Bukti kalau kita itu sebagai orang Kristen? Apa buktinya kalau kita berani mengakui sebagai pengikut Tuhan Yesus? Silakan Bapak Ibu memberikan jawaban. Percaya itu bukan hanya di bibir atau di mulut saja, tetapi juga hati. Masuk dalam hati, terwujud dalam sebuah tindakan. Percaya yang kita miliki ini bukan hanya sekedar percaya saja, kalau dalam bahasa Inggris itu faith, tetapi trust. Trust itu percaya yang disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Kalau dalam kitab Yakobus, iman itu harus disertai dengan tindakan. Kalau tidak ada tindakannya, bagaikan orang mati. Yang namanya percaya dikanteni laku. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mempercayakan kepadanya secara total. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ragu-ragu. Seperti juga yang dialami oleh para murid ketika mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal di tengah danau, di mana mereka diliputi kecemasan dan ketakutan yang luar biasa, apalagi ditambah waktunya tengah malam, gelap, plus dingin. Sehingga secara manusiawi Bapak Ibu, ketakutan dan kekalutan yang dialami oleh para murid ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Dalam situasi yang demikian itu, Tuhan Yesus tampil di hadapan para murid.
Bagaimana reaksi para murid? Ternyata mereka menganggap Yesus sebagai hantu, sehingga mereka semakin takut. Mereka berteriak-teriak, rasa takut yang luar biasa. Namun Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lah opo? Ada saya. Enggak usah takut, enggak usah kalut. Dengan ungkapan Tuhan Yesus yang menenangkan, para murid pun masih belum yakin bahwa yang datang itu sang gurunya. Buktinya Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apakah engkau itu? Apakah engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa yang dikatakan oleh Petrus ini menunjukkan keraguannya, ketidakpercayaannya bahwa yang hadir itu adalah sang guru, panutan, penyelamat hidupnya. Saudara, meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap ingin meyakinkan, memantapkan kepercayaan para murid. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Petrus baru percaya akan kata-kata Tuhan Yesus itu, dan kepercayaannya itu ia wujudkan dengan ia turun berjalan di atas air. Namun dalam proses percaya itu, ketika ada tiupan angin yang ia rasakan, Petrus tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus. Ia lebih fokus kepada anginnya. Maka tenggelamlah ia. Maka jatuhlah ia ke dalam danau. Saudaraku, ketika seseorang sudah mempercayakan segala sesuatunya kepada Dia, maka orang itu harus fokus, hanya terarah kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh tolah-toleh. Akan tetapi karena cinta dan sayangnya Tuhan Yesus kepada Petrus, ia mengulurkan tangannya. Ia memegang Petrus dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu ragu?" Perkataan Tuhan ini bukan hanya sekedar ingin menenangkan hati Petrus, tetapi sekaligus menantang Petrus untuk sungguh-sungguh percaya. Menantang Petrus untuk sungguh-sungguh yakin akan kuasa Allah, akan pertolongan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita saat ini sebenarnya ingin menggambarkan atau mencerminkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita sering mengaku percaya kepadanya, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam nats pembimbing kita, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini.
Walaupun mengatakan percaya, tetapi sebenarnya realitanya kita ini kurang percaya, kurang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita masih ragu, bahkan tidak mampu, tidak mau melihat, tidak fokus kepada Tuhan. Dan seringkali dalam kehidupan kita lupa bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, mari ketika kita mengungkapkan, mengikrarkan, berkata, aku percaya, mengaku Kristen, mengaku pengikut Tuhan Yesus, semuanya kita fokuskan kepada Dia. Kita arahkan kepada Dia, hanya kepada Tuhan Yesus. One way of Jesus. Yesuslah satu-satunya jalan hidup kita. Yakinlah, ojo tolah-toleh. Dia pasti menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam dan jatuh. Persoalannya, mau dan mampukah kita mempercayakan hidup ini kepadanya? Yakinlah, Tuhan menolong, memampukan kita, menopang kita, memegang hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama mengambil satu teduh. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Ria 152. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, aku sertamu. Firman-Nya berkata untuk kita semua. Tuhan menghiburmu bila kau sesat, dan memberikan kuat bila kau sedang lemah. Jangan kamu takut, aku besertamu. Takkan tinggalkan kamu di setiap kau perlu. Jangan kamu takut, aku besertamu. Takkan tinggalkan kamu, aku tetap sertamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, para persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama mengikuti persembahan pujian dengan judul Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ubahkan hati kami untuk mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kasih setia Allah senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami bersama-sama menyerahkan keberadaan bangsa negara kami yang terus berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Biarlah usaha yang dilakukan
benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah orang-orang yang telah Tuhan tunjuk, baik di pemerintahan, di gereja, ataupun di lembaga-lembaga yang ada. Kami yakin Tuhan terus menuntun dan menyertai. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, yang menderita sakit, yang berduka, yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tetap menyertai, menolong, menopang, memberkatinya. Gerejamu ya Bapa, dimanapun berada, yang saat ini sudah melaksanakan ibadah di gedung gereja, ataupun yang masih melaksanakan ibadah secara online. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukan sungguh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan anak-anak yang dalam pendidikan. Tuhan sertai, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan, mau dan mampu mengatur, belajar, bermain, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari partner hidup. Tuhan sertai dan kami yakin Tuhan sendiri yang menyediakannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan warga jemaat yang usianya sudah lanjut, yang sudah sepuh, yang hanya bisa tinggal di rumah. Berikan kekuatan, berikan semangat. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, yang semuanya kami serahkan dan kami percayakan dalam satu nama, Tuhan Yesus, penyelamat hidup kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menyerahkan persembahan karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dengan berkat yang cukup. Terlebih saat ini kita juga telah dibimbing Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita juga diingatkan Tuhan melalui 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 46, bait pertama dan yang kedua, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya,
Mari kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan. Mari kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga karena saat ini kami dapat beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipakai sebagai sarana pelayanan firman Tuhan dan pelayanan kasih di gereja kami. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang Tuhan tunjuk untuk mengelola, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat yang penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa percaya kepadanya, seperti juga yang tertulis dalam Kidung Jemaat 46, bait yang kedua bagian terakhir, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Yakinlah, percayalah kepada Tuhan, fokuskan hidupmu kepadanya. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih sayang dan cinta dari Tuhan senantiasa terus terjadi dalam kehidupan umat milik-Nya. Penyertaan dan berkat-Nya tercurah melimpah dalam hidup umat yang percaya kepadanya. Saat ini, kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 370 bait yang ketiga.